Halo rekan-rekan di mana saja berada, selamat datang di channel ini, channel yang berbagi informasi seputar PNS, P3K, dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait hasil seleksi P3K 2022, yang mana sampai saat ini masuk pada tahapan sanggahan, dan hasil sanggahan akan diumumkan pada tanggal 9 sampai 12 April mendatang. Seperti yang dilansir dari jpnn.com bahwa guru honorer dapat penempatan P3K 2022. Tak semuanya bisa kantongi NIP. Siapkan. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira apa yang dimaksud oleh Ibu Dirjen Nunuk Suryani bahwa tak semuanya bisa kantongi NIP? Mari kita simak informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak salah paham dan rekan-rekan juga bisa mempersiapkan di dalam tahapan-tahapan penyelesaian hasil rekrutmen P3K 2022. Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan 250.320 guru honorer yang mendapatkan penempatan P3K 2022 bukan berarti dijamin mengantongi NIP P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, jpnn.com Jakarta sebanyak 250.320 guru honorer sudah mendapatkan penempatan P3K 2022. Namun para guru jangan dulu bergembira karena belum tentu semuanya mendapatkan NIP P3K. 250.320 guru honorer ini baru mendapatkan penempatan ya, bukan berarti sudah pasti mendapatkan NIP dan SK P3K, kata Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani Minggu 26 Maret. Dirjen Nunuk menyampaikan setelah proses pengumuman penempatan ada tahapan sanggahan. Saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tengah menjawab sanggahan para pelamar. Dalam proses ini, kata Dirjen Nunuk, bisa saja ada yang dibatalkan penempatannya jika sanggahan pelamar terbukti benar. Setelah pengumuman jawab sanggah pun masih ada tahapan pemberkasan NIP P3K. Pada tahapan ini, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan melakukan pemeriksaan data-data yang masuk, apakah valid atau tidak. Pengalaman dalam seleksi P3K 2021 cukup banyak berkas honorer yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga BKN tidak menerbitkan NIP. Pengumuman pasca sanggah bukan jaminan sudah pasti dapat NIP P3K, sebab bisa saja saat pemberkasan pelamarnya tidak memenuhi syarat atau TMS, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suherman kepada jpnn.com. Dirjen Nunuk pun mengimbau para guru honorer yang sudah mendapatkan penempatan tidak jumawa. Lebih baik menunggu hingga proses pemberkasan selesai dan SK P3K di tangan. Kalau sudah dikantongi NIP P3K dan SK, tambah Dirjen Nunuk, guru P3K bisa mengadakan syukuran. Yang mau potong kambing sabar saja, tunggu NIP dan SK di tangan baru syukuran, ucapnya. Lebih lanjut, dikatakan Nunuk, prioritas 1 atau P1 paling banyak mendapatkan penempatan P3K 2023. P1 adalah guru lulus passing grade hasil seleksi P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Dia mengungkapkan jumlah guru honorer yang mendapatkan penempatan sebanyak 250.320 peserta. Dari jumlah tersebut sebanyak 130.882 P1 dari 133.935 pelamar yang mendapatkan penempatan. Prioritas 2 yaitu honorer K2 yang mengikuti seleksi observasi sebanyak 8.442 yang mendapatkan penempatan 7.510. Untuk prioritas 3 terdapat 184.955 guru honorer negeri yang mengikuti seleksi observasi yang berhasil mendapatkan penempatan 108.171. Pelamar umum yaitu guru honorer negeri dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru
yang mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 32.788 dengan jumlah kelulusan sebanyak 3.757. Jadi dari 250.320 guru honorer yang mendapatkan penempatan, 130.882 P1 bukan P3. Ini bukti keberpihakan pemerintah kepada P1, kata Dirjen Nunuk. Lebih lanjut dikatakan, formasi yang disiapkan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahun anggaran 2022 sebanyak 319.029, namun yang terisi sebanyak 250.320, sehingga sisa formasi 68.709. Dirjen Nunuk mengatakan sisa formasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, ada formasi yang tidak ada pendaftarnya dan paling banyak daerah timur. Kedua, kelulusan pelamar umum sedikit, kurang dari formasi. Ketiga, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar P1 sampai P4. Sampai saat ini, jumlah total guru honorer menjadi ASN P3K sebanyak 544.180 guru. Nah, tahun ini formasi yang dibutuhkan sebanyak 601.286, ucapnya. Dia berharap kuota P3K guru 2023 sebanyak 601.286 bisa terisi penuh, sehingga masalah honorer bisa tuntas. Jika sudah tuntas, Kemendikbudristek bisa melakukan seleksi P3K lewat sistem PPG. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi rekan-rekan sekalian. Harapannya agar rekan-rekan tetap bersabar di dalam setiap proses, dalam penyelesaian, pemberkasan, bahkan pengusulan NIP P3K. Dan siapkan seluruh berkas-berkas rekan-rekan semua agar berkas-berkasnya bisa diakui atau memenuhi syarat, supaya tidak lagi terulang seperti pada tahun kemarin, tahun 2021. Banyak berkas yang tidak memenuhi syarat dan akhirnya rekan-rekan sendiri yang gagal untuk memperoleh NIP P3K. Jadi itulah harapannya dan informasinya. Akhir kata admin ucapkan terima kasih.